Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membahas tematik lagi ya, tematik 5C. Kemarin kita sudah membahas tentang iklan juga ya dalam pelajaran tema kemarin. Nah, untuk saat ini kita akan kembali membahas mengenai iklan. Kalau kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis iklan dan unsur-unsur iklan, nah sekarang kita akan mengamati iklan itu seperti apa sih? Nah, sekarang yang akan kita amati adalah dari ciri kebahasaannya. Sebenarnya dari ciri kebahasaan secara umum, baik itu iklan media cetak ataupun media elektronik, semuanya sama, yaitu kata-kata, bahasa itu harus jelas dan dapat mudah difahami oleh masyarakat ya, dan harus sangat menarik supaya masyarakat tertarik untuk membacanya atau mendengarnya. Nah, perbedaannya sendiri kalau dari kebahasaannya apa? Kalau dari media cetak, kata-kata atau bahasa yang digunakan ya dituangkan dalam bentuk tulisan ya, di mana tulisannya harus mudah dilihat oleh orang dari kejauhan dan harus menarik, baik itu dari warna dan bentuk tulisannya. Kemudian kata-katanya juga harus mudah difahami. Nah, sedangkan media elektronik, kata-kata yang disampaikan dalam iklannya itu disampaikan dengan bentuk dialog ataupun percakapan. Artinya disampaikan secara langsung ya. Namun kata-kata di sini karena disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan, pengucapan kata-kata itu harus diucapkan harus dengan sangat jelas ya, apalagi apabila iklan itu disampaikan dengan lewat radio, yaitu hanya mengandalkan audio saja, maka kata-katanya atau kalimat yang digunakan harus sangat jelas didengar oleh masyarakat, sehingga berita atau iklan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu mudah difahami dan sampai kepada masyarakat. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama menyaksikan dan mengamati contoh iklan media elektronik dan media cetak. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat
sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Setelah kita menyimak dan mengamati contoh iklan media elektronik dan media cetak, sangat terlihat jelas ya bahwa unsur kebahasaan itu sangat penting untuk digunakan dalam menyampaikan informasi bentuk iklan. Dari kedua iklan tersebut sama-sama menggunakan bahasa yang sangat jelas ya, baik itu jelas ketika didengar ataupun jelas pada saat dilihat dalam bentuk tulisan. Nah, kedua iklan ini sama-sama menyampaikan tentang kesehatan ya, dan anjuran untuk memakan makanan sehat, yaitu sayur dan buah, di mana sayur dan buah mengandung serat yang tinggi dan sangat baik untuk sistem pencernaan manusia. Kenapa? Karena jika kita kekurangan serat, maka organ sistem pencernaan manusia akan mengalami gangguan atau penyakit. Berikut ini adalah beberapa contoh gangguan yang dapat mengganggu organ pencernaan manusia. Yang pertama ada penyakit MAS, di mana disebabkan oleh aktivitas lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak adanya makanan yang dicerna. Dan gejala yang dialami adalah nyeri dan perih pada perut. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara makan secara teratur ya, tidak boleh terlewat, dan kemudian hindari makanan yang pedas dan asam. Kemudian contoh gangguan yang selanjutnya adalah ulkus, peningkatan kadar asam lambung pada makanan yang tidak teratur, atau pola makan yang tidak teratur atau infeksi bakteri. Dan gejalanya sama seperti MAS, yaitu nyeri dan perih pada perut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan memakan makanan yang berserat dan bersih. Dan kita juga harus bisa mengatur pola makan. Kemudian ada kolik, di mana kolik ini adalah infeksi dari kualitas makanan yang buruk, kemudian alergi makanan tertentu. Dan gejalanya bisa berupa nyeri pada bagian perut bawah, kram, dan mual. Cara mengatasinya yaitu kita harus mengonsumsi makanan yang baik, yang bersih, dan meminum obat sesuai anjuran dokter. Nah, yang mendapat gangguan pada organ pencernaan juga bisa terjadi di mulut ya, berupa sariawan. Di mana sariawan ini bisa saja terjadi karena luka karena sikat gigi, luka karena tergigit, kemudian kekurangan vitamin C atau infeksi oleh bakteri. Dan gejalanya biasanya perih dan rasa tidak nyaman saat kita makan.
Cara mengatasinya yaitu kita harus minum obat sariawan dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Dan selanjutnya adalah sakit gigi. Sakit gigi ini juga bagian dari gangguan pada organ pencernaan ya, di mana sakit gigi ini mengalami pembusukan gigi, infeksi bakteri, kebersihan gigi yang kurang terjaga. Sedangkan gejalanya juga bisa terjadi rasa sakit atau nyeri, pusing, bahkan bisa juga mengalami demam. Cara mengatasinya, kita harus rajin membersihkan gigi kita. Kemudian apabila terjadi keluhan ataupun tidak terjadi keluhan, kita harus rajin memeriksakan gigi ke dokter dan meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Gangguan pencernaan pada manusia bisa juga berupa penyakit diare, di mana penyakit diare ini disebabkan karena infeksi oleh bakteri atau tidak cocok terhadap makanan tertentu, atau bisa juga alergi terhadap makanan tertentu. Nah, gejalanya biasanya orang mengalami diare itu buang air besar secara terus-menerus sehingga mengalami dehidrasi dan bahkan mengalami demam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara meminum larutan oralit ya, atau juga kita bisa memakan makanan yang berserat. Kemudian penyakit atau gangguan pencernaan yang lain yaitu konstipasi, di mana konstipasi ini disebabkan karena kurangnya asupan air dan makanan yang berserat dan terganggunya pola makan, sehingga penyakit konstipasi ini akan mengalami gejala sulit buang air besar. Cara mengatasinya yaitu kita harus meminum obat antisembelit dan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Bagaimana sih pencernaan bisa mengalami gangguan? Itu bisa saja disebabkan oleh beberapa hal ya. Pertama, bisa saja disebabkan karena kita membeli makanan di lingkungan yang tidak bersih atau kotor. Kemudian kita juga kurangnya mengonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Kemudian pola makan yang tidak teratur dan selalu menunda waktu makan. Dan yang terakhir, biasanya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, bahkan mengandung asam dan pedas. Nah, untuk itu, supaya terjaga organ pencernaan kita dari gangguan pencernaan, sebaiknya kita menjaga diri kita dari makanan-makanan yang tidak baik, dan lebih baik kita mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung serat dan vitamin C. Nah, setelah menyimak materi ini, silahkan Ananda mengerjakan tugas di buku paket tematik 5C halaman 49 nomor 1 dan 3 dan halaman 55 nomor 3. Demikian materi kita kali ini, dan jangan lupa untuk terus mengulangi materi yang sudah diberikan. Jangan lupa juga untuk terus membaca buku pelajarannya ataupun buku-buku yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dan terus menjaga kesehatan, hindari makanan-makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan kita. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.